Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhullahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para ulama ijma' atau sepakat bahwasanya sebaik-baiknya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan di banyak ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga Rasulullah SAW telah banyak menyampaikan tentang besarnya pahala dan banyaknya keutamaan salat malam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah memuji mereka, memuji dan menyanjung orang yang senantiasa melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harapan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan apa yang mereka lakukan adalah salat malam dan meninggalkan tidur serta berbaring di atas tempat tidur yang empuk. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, cobalah renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Dan dari Asma bin Yazid radhiyallahu taala anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah." Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari yang awal sampai akhir pada hari kiamat, ja'a munadin fanada bi sautin yasma'ul khalaiq, maka datang seorang penyeru dan memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, saya'lamu ahlul jam'i al-yawma man aula bil karam. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Thumma yarji'u fayunadi. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, liyaqumal ladzina kanat tatajafa junubuhum fayakumuna wa hum qalilun. Hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkitlah, lalu mereka bangkit sedang jumlah mereka sangat sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Al-Musnadul Kabir. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang berhak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat adalah orang yang sedikit tidur malam karena mereka melaksanakan salat tahajud, dan jumlah mereka sangatlah sedikit. Dan di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan salat malam adalah hadis yang datangnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah SAW adalah sabda beliau, "Ya ayyuhan nas, afshus salam." Wahai manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Yang pertama, menebarkan salam, kemudian memberikan makan, menyambung tali silaturahmi, dan yang terakhir salat malam hari atau salat tahajud tatkala manusia sedang tertidur.
tertidur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.